Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas A IoT 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan perancangan sebuah sistem berbasis IoT, yaitu Smart Automatic Water Filler atau bisa disingkat sebagai SAWF. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana sistem SAWF itu sendiri. Dan pada video ini juga kami akan memaparkan konsep, komponen, dan cara kerja sistem IoT untuk smart home berdasarkan referensi yang telah kami temukan. Dan sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami dengan saya sendiri Afrian Syahputra dengan NIM 22103141 dan ada rekan-rekan saya di sini. Saya Galang Kenda Pradana dengan NIM 22103144038. Saya Lima Sasari dengan NIM 2210 31 40 40. Dan kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar IoT. IoT adalah sebuah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga dapat berkomunikasi atau bertukar data. Nah, IoT itu memungkinkan perangkat yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti lampu, pintu, atau bahkan mesin pengisian air untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan kita. Nah, inti dari IoT itu adalah kemampuan untuk mengumpulkan data dari perangkat, mengolahnya, dan kemudian melakukan tindakan yang sesuai secara otomatis atau berdasarkan perintah si penggunanya. IoT itu dilakukan dengan memanfaatkan sensor, aktuator, mikrokontroller, dan juga konektivitas internet. Secara sederhana, IoT adalah tentang bagaimana teknologi membuat perangkat-perangkat ini terkoneksi satu sama lain demi memberikan solusi yang praktis dan lebih efisien bagi si penggunanya. Selanjutnya ada manfaat IoT di rumah. Di rumah, penerapan IoT memberikan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Antara lain, yang pertama adalah efisiensi energi. Efisiensi energi ini perangkat IoT sendiri kita dapat mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu, contohnya seperti lampu otomatis yang mati saat tidak ada orang di ruangan. Kemudian yang kedua ada keamanan yang ditingkatkan, yaitu perangkat seperti kamera pengintai pintar ataupun alarm keamanan dapat terhubung ke ponsel si pengguna itu sendiri, memberikan notifikasi secara real time jika ada kegiatan yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga ada kenyamanan lebih. IoT itu memungkinkan kontrol jarak jauh teman-teman atas barang-barang di rumah. Misalnya, dapat menyalakan pendingin udara sebelum pulang kerja ataupun mengatur jadwal mesin cuci untuk bekerja pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada pemantauan secara real time. Nah, IoT ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi perangkat di rumah kapanpun, dimanapun melalui ponsel mereka sendiri, melalui aplikasi yang ada di handphone mereka masing-masing. Selanjutnya ada contoh aplikasi IoT di rumah. Yang pertama itu ada smart lighting atau lampu pintar. Lampu pintar ini dapat menyala dan mati secara otomatis berdasarkan kehadiran penghuni di ruangan atau jadwal yang telah diatur. Lampu ini tuh bisa dikontrol dari ponsel sehingga ada pengguna dapat mengakses dan tidak perlu khawatir untuk mematikan lampu itu sendiri. Kemudian yang kedua ada keamanan kamera pintar. Kamera ini dapat memberikan notifikasi langsung ke ponsel pengguna saat mendeteksi pergerakan yang mencurigakan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada perancangan yang akan kami bahas, yaitu sistem otomatis mengisi air di bak mandi atau wadah lainnya. Untuk selanjutnya akan dibahas pada materi-materi yang akan kami paparkan. Selanjutnya adalah background. Dan yang pertama, permasalahan yang ingin diselesaikan menggunakan inovasi IoT ini adalah pemborosan air di rumah tangga. Pemborosan air ini dapat disebabkan karena keran air dibiarkan terbuka terlalu lama dan juga kemudian air meluap dan terbuang percuma. Dampak dari pemborosan air ini adalah pemborosan sumber daya air dan juga kenaikan tagihan air dan juga listrik. Sebagai contoh, pengguna ingin mengisi suatu bak mandi dengan ukuran besar dan itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, dan kemudian pengguna ingin sambil melakukan kegiatan lain, misalnya melipat pakaian dan segala macamnya. Dan apabila si pengguna ini lupa atau terlambat untuk menutup air, maka akan terjadi pemborosan air. Kemudian di sini juga ada alasan pentingnya solusi penggunaan air yang tidak efisien. Sebagai seperti pada contoh tadi, apabila keran air terbuka dibiarkan berjam-jam, maka akan menyebabkan penggunaan air yang tidak efisien karena membuang-buang air. Kemudian ada meningkatkan beban ekonomi rumah tangga. Dari kenaikan tagihan air dan listrik ini,
eh, mungkin dapat meningkatkan beban ekonomi. Jadi bayar bilnya akan atau tagihannya akan naik. Kemudian yang ketiga, ketersediaan sumber daya air yang semakin terbatas. Untuk beberapa wilayah di Indonesia yang sumber daya airnya terbatas, mungkin apabila terjadi pemborosan air seperti ini akan merugikan eh, pengguna tersebut atau air di wilayahnya. Nah, selama ini masalah tersebut, masalah pemborosan air tersebut diselesaikan dengan cara ada dua di sini. Yang pertama dengan metode manual dan ada juga dengan pemanfaatan teknologi. Untuk metode manual di sini ada pengguna memantau langsung pengisian air. Jadi pengguna menunggu di kamar mandi sampai bak mandi terisi penuh. Kemudian yang kedua ada perkiraan waktu secara kasar. Nah, kalau ini mungkin dari pengalaman, misalnya untuk ukuran setengah bak mandi ini kira-kira akan terisi penuh setelah 4 sampai 6 menit misalnya. Kemudian untuk solusi dengan pemanfaatan teknologi ada keran otomatis berbasis sensor ultrasonik yang dapat menghentikan keran air saat bak penuh. Ini menggunakan sensor ketinggian air, jadi akan menghentikan keran saat bak mandi sudah terisi penuh. Namun solusi-solusi ini masih memiliki kekurangan, misalnya apabila pengguna ingin melakukan kegiatan lain eh, dan kemudian pengisian bak mandi tersebut ditinggal, apabila terjadi lupa atau membuka keran air terlalu lama sehingga sudah penuh, sudah tumpah-tumpah, itu akan menjadi pemborosan air juga. Kemudian untuk teknologi ini mungkin kekurangannya ada di eh, belum dapat apa namanya pemantauan secara real time untuk penggunanya. Nah, dari permasalahan tersebut dan juga solusi-solusi yang masih konvensional, eh, kita akan membahas solusi yang atau inovasi baru, yaitu SAWF. Di mana SAWF ini adalah Smart Automatic Water Filler. Nah, ini adalah sistem berbasis IoT dengan Arduino Node MCU yang dapat mengontrol keran air melalui bot Telegram. Fitur-fitur dari SAWF ini antara lain pengisian air otomatis hingga penuh, kemudian penghentian otomatis sebelum air meluap dan terjadi pemborosan air. Kemudian yang ketiga ada kontrol jarak jauh untuk keran pengisian dan pembuangan. Ini digunakan melalui bot Telegram itu. Kemudian ada memberikan pemberitahuan real time kepada pengguna. Nah, selanjutnya ada yang penasaran nggak sih ini teman-teman terkait SAWF itu sendiri? Nah, SAWF itu sendiri adalah sebuah sistem berbasis IoT yang dirancang untuk mengelola pengisian dan pengurasan air secara otomatis. Nah, sistem ini tuh dapat memantau ketinggian air di sebuah wadah seperti bak mandi dan mengontrol keran pengisian maupun keran pembuangan air dengan menggunakan teknologi IoT juga. Selain itu, SAWF terintegrasi dengan aplikasi Telegram yang memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah jarak jauh dan menerima notifikasi status sistem secara real time. Sistem SAWF ini dirancang menggunakan mikrokontrol Arduino Node MCU yang berfungsi sebagai pusat kendali. Perintah pengguna pun dikirimkan melalui aplikasi bot Telegram yang juga memberikan notifikasi saat bak mandi penuh ataupun kosong. Nah, manfaat dari SAWF ini antara lain pengguna dapat dengan mudah mengawasi dan mengontrol keadaan bak mandi. Kemudian, pada mode pengawasan, pengguna dapat mengecek ketinggian air pada bak mandi. Pengguna dapat melakukan kontrol melalui bot Telegram untuk membuka dan juga menutup keran air. Kemudian, dengan ini, pengguna dapat melakukan kegiatan lain sambil menunggu air bak mandi terisi hingga penuh, dan sehingga dapat menghemat penggunaan energi. Baik, kemudian ada cara kerja secara singkat. Jadi di sini ada pengguna, di mana pengguna ini dapat menggunakan bot Telegram untuk melakukan pengawasan atau monitoring dan melakukan pengontrolan atau controlling. Jadi pada saat mode monitoring, pengguna dapat mengecek keadaan tinggi air bak mandi. Di saat airnya sedikit atau air habis, maka pengguna dapat mengontrol bak air untuk mengisi bak tersebut. Kemudian ketika airnya sudah penuh, maka pengguna dapat mematikan keran air tersebut sehingga tidak pemborosan energi. Kemudian ketika pengguna ingin menguras bak mandi, maka dapat melakukan pengontrolan juga melalui bot Telegram.
Kemudian di sini terdapat rancangannya di mana menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ini ada sensor ultrasonik HCSR04 sebanyak 1 unit. Jadi fungsinya ini adalah mengukur ketinggian air dalam bak mandi. Jadi nanti ini dipasang di atas bak air, di mana nanti sensor ini akan mengukur ketinggian airnya, kemudian akan mengirimkan datanya kepada microcontroller Arduino Node MCU yang berjumlah 1 unit. Jadi fungsi microcontroller ini adalah sebagai otak dari sistem yang akan mengontrol semua komponen yang ada. Jadi microcontroller ini akan menerima data dari sensor ultrasonik tadi dan menentukan apakah wadah bak mandi ini perlu diisi atau tidak. Jika perlu diisi, maka microcontroller akan mengaktifkan servo di bagian pengisian atau di bagian keran untuk membuka aliran air. Namun ketika eh, air sudah mencapai level maksimum atau level ketinggian yang diinginkan, maka microcontroller ini akan mematikan servo di bagian keran air tersebut. Kemudian jika ingin membuang air, maka microcontroller juga akan menyalakan servo di bagian pembuangan air. Kemudian juga terdapat power supply yang gunanya ini merupakan untuk menyediakan daya bagi semua komponen. Nah, kemudian di sini ada platform atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat yang kami bahas, yaitu ada Telegram. Jadi Telegram ini digunakan sebagai aplikasi antarmuka pengguna untuk memonitor dan mengontrol sistem. Jadi pengguna dengan mudah dapat mengirim pesan untuk membuka atau menutup keran serta memantau ketinggian air. Dapat dilihat di sini ada menu, ada perintah garis miring menu underscore SAWF. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya, ada buka air, keran 1, buang air, dan keran 2. Jadi dengan Telegram ini pengguna dapat dengan mudah untuk memonitor dan mengatur keran air. Kemudian di sini ada gambaran sistem umum yang digunakan, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada bak air di mana terdapat 2 servo, yang servo di bawah ini merupakan servo untuk pembuangan air, dan servo yang di atas ini merupakan servo untuk mengatur kapan keran harus terbuka dan tertutup. Kemudian juga ada sensor ultrasonik yang akan mengatur atau mengecek ketinggian level airnya. Kemudian juga ada power supply dan Arduino Node MCU yang terletak di dalam sebuah casing yang dijaga agar tidak terkena air. Kemudian nanti sensor akan membaca apakah bak perlu diisi atau tidak. Kemudian jika perlu diisi akan masuk ke notifikasi Telegram dan akan diatur oleh pengguna. Nah, ini merupakan hasil alat yaitu Smart Automatic Water Filler yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini ada 2 ember. Ember yang pertama ini bak mandi utamanya dan ember yang kedua ini merupakan ember hasil pembuangan airnya. Next. Selanjutnya ada tindak lanjut dari perancangan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada peningkatan ketahanan komponen, yakni menggunakan komponen dengan daya tahan lebih tinggi. Nah, seperti yang digunakan yaitu servo dan juga sensor tahan air tentunya untuk meningkatkan umur sistem dan kemampuannya bekerja dalam kondisi yang ekstrim, tentunya kita butuh alat-alat yang emang daya tahannya lebih tinggi daripada yang lain-lainnya ya. Contohnya seperti yang dijelaskan yaitu servo dan sensor tahan air. Kemudian yang kedua ada integrasi ekosistem IoT lainnya. Sambungkan SAWF dengan ekosistem smart home lainnya, seperti manajemen energi atau alarm kebocoran air itu sendiri untuk memberikan kontrol terpadu kepada si penggunanya. Kemudian yang ketiga ada perlakuan pengujian lebih luas untuk sistem. Lakukan pengujian sistem SAWF di berbagai skenario nyata. Contohnya seperti rumah tangga dengan tekanan air berbeda atau lingkungan yang lebih kompleks. Ini tentunya bisa mastiin nih keandalan dari sistem dalam kondisi yang bervariasi. Dan yang terakhir itu ada perbaikan user interface pada bot Telegram. Tambahkan fitur-fitur tambahan pada bot Telegram, misalkan seperti laporan periode penggunaan air ataupun pemberitahuan lebih rinci tentang status perangkat yang digunakan pada SAWF itu sendiri. Dan yang terakhir ada potensi pengembangan. Yang pertama, peningkatan kecerdasan dengan AI. Tambahkan algoritma artificial intelligence atau AI untuk menganalisis pola penggunaan air.
dan memberikan rekomendasi nih pengisian ataupun pengurasan. Misalkan, sistem dapat memperkirakan kapan bak mandi itu diisi berdasarkan pola penggunaan sebelumnya, entah itu udah penuh ataupun masih kosong. Kemudian yang kedua yaitu ada integrasi cloud untuk pemantauan lebih lanjut. Hubungkan juga nih data SAWF ke cloud sehingga pengguna dapat mengakses laporannya. Penggunaan air itu bisa secara historis ataupun membagikan data dengan pengelolaan air lokal untuk pelaporan konsumsi air. Dan yang terakhir ada sensor tambahan. Ada dua di sini. Yang pertama contohnya adalah sistem kekeruhan air, yaitu sensor dapat mendeteksi kualitas air sehingga pengguna itu dapat diberitahu nih jika air tersebut tuh kotor ataupun jernih. Dan yang kedua ada sensor tekanan air atau sensor untuk memantau tekanan air masuk agar sistem dapat berfungsi secara optimal maupun air itu berfluktuasi ataupun tidak. Baik, dari perancangan yang sudah kami bahas sebelumnya yaitu SAWF, untuk SAWF ini diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah pemborosan air. Nah, sistem ini dirancang menggunakan komponen-komponen yang sudah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya, seperti Arduino Not MCU, sensor ultrasonik, motor servo, dan bot telegram yang saling terintegrasi untuk memberikan kontrol otomatis dan real-time kepada pengguna. Nah, dengan ini, SAWF dapat dianggap sebagai langkah maju dalam penerapan teknologi IoT untuk rumah ya. Sistem ini dapat memberikan pengalaman baru dalam pengelolaan air yang lebih efisien, modern, dan praktis. SAWF ini juga tidak hanya memberikan solusi atas masalah pemborosan air, tetapi juga membuka peluang untuk penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tindak lanjut dan pengembangan yang tepat, SAWF dapat menjadi sistem yang lebih cerdas, ramah lingkungan, dan relevan untuk berbagai kebutuhan pengguna di masa depan. Sistem ini adalah bukti nyata bagaimana penggunaan teknologi IoT dapat memberikan dampak langsung pada pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini untuk referensi yang kami gunakan pada perancangan IoT di rumah tangga ini, yaitu SAWF. Oke, sudah sampailah kita di penghujung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Terima kasih kami dari kelompok 4. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.